Oke, dan di sini aku mau jawab beberapa pertanyaan teman-teman sih yang mungkin kayak ada yang sempat DM aku atau nanya-nanya di Twitter ataupun bahkan ngechat aku dan mungkin belum sempat aku balas ataupun ya kenapa nggak aku sempat balas karena sengaja sih aku bikinin video ini biar ya kalau yang nanya si A, si B pun tahu, bahkan si B nggak usah nanya pertanyaan yang sama. Jadi ini aku kasih tahu sekalian mungkin ya. Ada dari beberapa teman-teman aku yang nanya hal seperti ini, kayak yang pertama, eh, reaksi tubuh kita ketika kena COVID tuh kayak gimana? Setahu aku sih beda-beda ya, karena yang tadi aku bilang aku hampir ngalamin semua gejala dari yang pusing, mual, demam aku tinggi, sesak nafas, terus sampai mati rasa, aku ini ngalamin semua. Tapi ada juga kata perawat ataupun kata dokter yang ngasih tahu bahwa ada loh orang tanpa gejala namanya OTG. Nah ini yang dia lebih bahaya mungkin. Kenapa aku bilang menurut aku jauh lebih bahaya? Dia ini tanpa gejala loh, tapi sebenarnya dia ini membawa virus. Atau mungkin bisa dikatakan ada lagi yang namanya carrier. Dia ini daya tahan tubuhnya kuat, tapi dia ini sebenarnya sudah terpapar oleh virus COVID-19. Jadi kelihatannya itu sehat-sehat aja. Nah yang bahaya kan kalau si carrier ini ketika dia pulang ke rumah, ketemu dengan orang tuanya, yang mungkin daya tahan tubuhnya ini nggak sekuat dirinya, betul dong? Nah, ketika di rumah dia berinteraksi. Nah, ketika berinteraksi ini dia bisa memaparkan virus COVID-19 ini, gitu. Terus ada lagi yang nanya, swab test itu bayar berapa? Swab test itu lumayan sih. Aku waktu swab test itu bayar 1,5. Setahu aku beberapa rumah sakit ini beda-beda karena ada yang hasilnya 3-4 hari, ada yang sehari. Waktu itu aku sehari. Tahu pertama kali ketika kita ngerasa corona tuh gimana? Aku tahu pertama kali tadi ketika aku udah mulai ada gejala, tapi salahnya aku adalah aku nggak langsung swab test karena aku nggak sadar bahwa itu adalah gejala COVID-19. Jadi teman-teman silakan banyakin wawasan mengenai virus COVID-19 sih, entah dari gejala, penanganan dan lain-lain. Karena aku di sini bikin video cuma bisa ngasih masukan ataupun tips ke teman-teman berdasarkan pengalaman yang aku jalanin dan aku rasain aja. Terus kalau yang tadi udah ada gejala gimana ya, cepet-cepet ke rumah sakit aja ataupun lakukan swab test. Gimana caranya biar tahu kalau kita ada virus COVID sementara kita kerja? Ya saran dari saya sih, kalau memang ada dananya ataupun ada waktunya silakan lakukan swab test. Karena swab test itu sebentar kok, cuman ya kita diambil sampel di hidung dan di mulut aja sih. Udah diambil lendirnya aja kalau nggak salah. Udah. Oke, gejala awal itu apa yang dirasa tadi udah sekalian ya. Gejalanya aku hampir semua aku ngerasain gejalanya. Terus ada yang nanya rasanya ini bikin sesak nafas nggak sih? Rasanya bikin sesak nafas atau enggak? Iya. Yang tadi aku bilang di awal, kita kayak rep-repan, kayak ditiban sesuatu dan kayak gimana sih? Entah mungkin ya, aku nggak tahu sih, tapi kayak susah gitu, nafas pun kita susah, kayak di sini tuh ada yang ngeganjel gitu loh. Kayak gitu sih kalau yang aku rasain. Hal yang harus pertama dilakuin kalau kita positif ya saran dari aku langsung ke rumah sakit sih. Maksudnya ini konteksnya tuh gimana ya? Pertanyaannya tuh udah tahu positif atau belum? Kalau memang ragu doang, ini swab test aja biar ketahuan hasilnya. Tapi kalau udah dinyatakan positif, lakukan screening atau konseling. Ini ke dokter di situ ataupun di rumah sakit mana deh, silakan lakukan screening atau konseling. Nanti dokter tersebut yang akan memberikan saran karena dokter ini jauh lebih paham dong. Gitu. Contoh, ketika dokter melakukan hasil lab tes darah dan juga mungkin foto toraks atau ronsen, siapa tahu di situ kalian flagnya ini jauh lebih parah dan mungkin penanganannya harus isolasinya di Wisma Atlet ataupun di rumah sakit, ya ikutin aja sarannya. Ketika memang dapat rujukan ke Wisma Atlet ya silakan, ataupun di rumah sakit juga silakan. Tapi setahu saya rumah sakit udah penuh. Nah, kalau saya sendiri ini case-nya adalah saya isolasi di rumah. Karena memang disarankan oleh dokternya isolasi mandiri aja di rumah. Dikasih tahu cara-caranya kayak gitu. Dan untuk isolasi mandiri, nyambung yang di awal tadi, dan untuk isolasi mandiri ini nggak salah-salah yang tadi aku bilang. Bahkan kayak untuk kebutuhan alat mandi, makan, dan lain-lain itu harus dipisah semua. Jadi walaupun kita di rumah tinggal sendiri atau ketika di rumah kita tinggal berdua atau bertiga, kita udah kayak tinggal sendiri karena semuanya mandiri gitu. Cuman kayak ibaratnya satu atap doang yang sama. Penanganannya apa saja? Penanganannya ini setahu aku ada isolasi mandiri sama isolasi rumah sakit ataupun di Wisma Atlet sih. Kalau memang yang teman-teman dirujuk ke sana nggak usah takut juga, saran dari aku, karena memang di sana pun teman-teman akan ditangani. Jadi yang penting teman-teman percaya aja kalau teman-teman bisa sembuh. Harus semangat terus, nggak boleh down. Hal yang harus dilakukan untuk mencegah itu apa aja sih, Kak? Oke, hal yang harus dilakukan untuk mencegah itu setahu aku ada 3M ya. Teman-teman cukup terapin 3M aja. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Teman-teman tinggal lakukan ini aja dimanapun dan kapanpun, teman-teman harus praktekin sih, saran dari aku. Dan juga jangan lupa untuk yang namanya pola hidup sehat. Ini penting banget pola hidup sehat karena ngedukung kita.
Terus adalah olahraga. Jangan lupa teman-teman di rumah pun tetap olahraga lah, kecil-kecilan kayak aku tetap ngelakuin push up, sit up, angkat barbel dan lain-lain lah. Terus jangan lupa juga untuk berjemur. Berjemur ini kalau nggak salah ya teman-teman di jam 9 sampai jam 10 pagi. Ini bisa 10, 15 ataupun 30 menit. Ini cukup bagus kok untuk kita. Gitu. Jadi jangan cuma tentang isolasi mandiri di rumah tapi ya diem doang. Terus OTG tuh gimana sih Kak? Oke, OTG atau orang tanpa gejala adalah ketika orang di sekitar dia nih, misalnya kayak kita satu ruangan deh, orang di sekitar dia tuh udah swab dan hasilnya positif, dan dia pun ketika swab hasilnya positif, padahal dia nggak ada gejala apapun. Ini yang dibilang dia adalah OTG, dia ini terpapar juga si virus COVID-19, tapi dia nggak ada gejalanya, nggak ngerasain pusing, batuk, mual, mati rasa dan lain-lain, tapi ketika swab test dia hasilnya positif. Ini bisa juga loh teman-teman, ini yang disebut OTG, orang tanpa gejala. Oke, dan ada sedikit tambahan sih, maksudnya di sini aku udah sempat kayak konsultasi sama dokter dan juga beberapa perawat di rumah sakit. Aku nanya tentang virus COVID, dan di sini aku dapat masukan bahwa aku baru tahu juga yang namanya COVID-19 ini sebenarnya kan dia itu cuman kalau nggak salah ya bertahan 8 jam di benda. Karena kalau di udara dia ini nggak tahan lama, mungkin sekitar 3-5 menit. Karena kalau di udara dia sebenarnya lewat droplet atau ludah. Ketika kita berbicara depan-depanan, amit-amitnya kita muncrat atau batuk kan ada ludah. Nah, droplet inilah yang bisa menyebarkan virus COVID-19. Makanya dia nggak tahan lama di udara karena dia akan jatuh. Nah, nempel di benda kurang lebih 8 jam. Nah, karena COVID ini dia itu masuk melalui hidung atau mulut, di mana dia ini menyerang paru-paru atau merusak paru-paru kita. Di mana nantinya yang tadi aku bilang, kalau teman-teman ada penyakit bawaan, di sini penyakit bawaan yang berat itu akan memperburuk. Ibaratnya kalau teman-teman udah punya penyakit paru-paru atau diabetes, nah penyakit ini dapat buff tambahan. Kalau yang main Mobile Legends tau lah, dapat buff tambahan atau diperkuat penyakitnya. Jadi kayak gitu, itu yang bikin bahaya sih si COVID-19. Pengertian simpelnya kayak gitu. Oke, dan di sini juga swab pertama kan aku tanggal 26 itu aku positif, sampai akhirnya aku ngejalanin 14 hari dan aku melakukan swab ulang. Di situ akhirnya alhamdulillah hasil aku udah negatif. Dan sekarang pun aku udah dapat surat keterangan bahwa aku negatif, dan aku dapat surat sehat sih. Maksudnya kalau masih kayak dikucilkan sama orang nih, udah sehat, ada suratnya dari rumah sakit. Tapi setelah saya dinyatakan negatif pun saya masih mendapatkan arahan dari dokternya juga pun tetap harus ngejaga yang namanya protokol kesehatan. Entah jaga baik itu jaga jarak, baik itu pakai masker, keluar hand sanitizer, pokoknya tetap terapin pola hidup sehat selama 14 hari ke depan dulu deh. Abis itu kedepannya gimana bang? Boleh dong nggak pakai masker, ataupun bisa dong nggak terpapar lagi? Enggak. Jadi masih ada kesempatan sih, masih ada kayak bahwa saya bisa loh kena virus COVID-19 lagi, bahwa saya bisa loh terpapar virus corona lagi. Jadi saya juga harus tetap menjaga yang namanya pola hidup sehat, olahraga, berjemur, pokoknya tetap kayak isolasi mandiri dulu deh. Pokoknya intinya tetap ngejalanin pola hidup sehat. Dan aku mau kasih tau lagi bahwa di sini tolong teman-teman hilangkan stigma bahwa yang namanya dokter atau perawat atau siapapun tenaga medis dia ini membawa virus. Enggak teman-teman, tolong hilangkan stigma itu bahwa mereka tuh nggak bawa virus loh. Mereka itu bantu untuk menekan angka pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. Tolong teman-teman hilangkan stigma itu. Jangan ngelihat suster lagi makan di tempat umum dikucilkan, diomongin, digibahin, tolong dihilangkan. Dan untuk teman-teman yang memang di sekitar memiliki kerabat, tetangga, pacar, suami, atau siapapun itu yang terkena positif virus corona juga jangan dikucilkan. Nggak apa-apa dijauhkan dalam artian jaga jarak, tapi jangan dikucilkan. Tetap berikan semangat aja biar dia tuh pun kayak, gue masih bisa nih ngelanjutin hidup gitu. Jangan sampai dia memutuskan kayak udahlah hopeless kayak yang sempat saya alamin. Nah, terus juga jangan sampai teman-teman takut nih untuk swab test, karena saran dari aku ya kayak video sebelumnya, jangan pernah takut untuk swab test. Lebih baik kita mencegah daripada kita telat teman-teman gitu. Dan seperti video kemarin juga aku mau ngasih tahu untuk pemerintah setempat ataupun pejabat setempat, aku mohon banget untuk lakukan swab test per lingkungan A, lingkungan B, lingkungan C, tolong diadakan. Jadi kita enak ngedatanya di lingkungan A ada berapa, B berapa, C berapa. Jadinya kita bisa mencegah pertumbuhan antara lingkungan A dengan lingkungan B. Yang lingkungan A kita bisa lakukan isolasi, yang lingkungan B mungkinnya kalau dia ini udah parah banget, kita tutup aja, kita lockdown, bahwa orang segitu yang nggak boleh keluar-keluaran dulu. Karena setahu saya dulu di berita ada suatu kampung yang dia ini kampungnya tuh udah terbebas dari corona karena dalam 1 bulan dia melakukan lockdown deh kalau nggak salah. Jadi tolong untuk pejabat setempat ataupun pemerintah setempat, tolong untuk adakan swab test gratis di bawah lingkungan, jadi bisa didata.
Oke, itu aja yang mau aku sampaikan. Mungkin kalau informasi yang aku sampaikan ini ada yang keliru atau ada yang salah, tolong teman-teman tulis di komen aja. Tolong dibenarkan, karena di sini saya bukan dokter, saya bukan perawat, saya bukan tenaga medis, saya cuman cerita berdasarkan pengalaman dan juga apa yang saya rasain. Jadi itu aja. Oke. Goodbye. Dan terakhir, untuk tenaga medis, big respect untuk kalian. Terima kasih.